yang ada karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael tuh lebih bagus bermain di flank ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false nine, oke lah oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romani ya yang akan kita dapatkan. Namun itu sulit. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya selaku ex PSSI bahwa memang ada tarik ulur di sini yang ya agak alot. Mengenal oleh Romani, striker idaman timnas yang sulit dinaturalisasi. Pasti punya Oxford dan sekarang masuk ke divisi duanya di Inggris gitu Inggris, kan, ya. Kan keren gitu. Keren. Sekarang pemain kita harus di situ gitu. Dijagain sama beliau itu. Jadi semua pemain-pemain ini semua dijagain sama beliau, gitu loh. Itu yang bikin beda sama inilah gitu ya. Sehingga orang tingkat kepercayaan tinggi gitu. Nah Ole ini nggak ketemu. Belum ketemu ya? Belum ketemu, masih berat. Gitu. Ole Romani menjadi komoditas panas sebagai sosok yang paling ideal memimpin barisan depan tim nasional sepak bola Indonesia. Segudang pengalaman bermain di Eropa plus memiliki darah Indonesia, membuat Ole menjadi harapan masyarakat untuk ikut segera bergabung dengan JIZ dalam kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia mengalami krisis di lini depan. Ketika tampil melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong memainkan Rafael Struijk sebagai penyerang. Padahal, posisi ideal Struijk adalah winger kiri. Namun demikian, harapan ini terasa berat menjadi kenyataan menyusul pernyataan dari anggota Komite Eksekutif Ekskop PSSI, Arya Sinulinga dalam sebuah podcast. Ole, agak berat, ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Ada hal yang kami lakukan, usaha juga sebenarnya, ujar Arya lewat channel YouTube Arya Sinulinga. Pada awal tahun ini, Ole Romani telah melakukan pertemuan virtual dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Namun, progresnya kemungkinan kurang berjalan dengan baik. Ole Romani memiliki nama lengkap Ole Ter Haar Romani. Ia lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Memiliki postur hingga 185 cm, Ole Romani diyakini bakal menjadi striker ideal bagi timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol melalui sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah tim Garuda. Selain itu, Romani disebut memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat serta penyelesaian akhir mumpuni. Atribut itu pun terlihat dari jumlah gol yang dikoleksi oleh Romani di level klub. Ole Romani juga pernah membela timnas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romani telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti kewarganegaraan dan membela timnas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi oleh Romani masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke timnas Indonesia. Setelah kabar baik terkait proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski begitu, perhatian publik kini masih tertuju pada calon striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia, seperti Ole Romani dan Mauro Zelstra. Mengingat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas lini depan, perkembangan terkait kedua pemain ini menjadi sorotan utama. Meski proses naturalisasi Hilgers dan Reijenders masih berlangsung, PSSI sedang mempercepat tahapan tersebut. Berdasarkan informasi dari video YouTube Bung Ropan, belum ada kepastian kapan mereka bisa bergabung dengan skuad Garuda. Namun, percepatan proses sedang diupayakan agar dokumen keduanya segera diproses lebih lanjut oleh Menkumham mulai tanggal 9 September. Mulai Senin depan ini mungkin akan mulai diurus Menkumham, jadi naturalisasi ini akan bergerak cepat, ngebut, ujarnya. Ole Romany berkarir apik bersama klub Belanda, FC Utrecht.
Striker kelahiran Nijmegen, tanggal 20 Juni tahun 2000 itu sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya musim ini bersama FC Utrecht pada musim ini. Ole Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kabarnya, nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tetapi, Arya Sinulinga mengatakan bahwa kans Ole Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Tetapi, Arya tak menjelaskan secara gamblang apa penyebab beratnya Ole Romeni untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Ole Romeni, ya agak berat, ucap Arya Sinulinga. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah, lanjutnya. Mudah-mudahan namanya juga waktu. Kita dulu juga Justin Hubner agak berat tuh, tapi terakhir bisa lagi, ucap Arya. Oleh saat ini enggak, tapi untuk ke depan kita enggak tahu. Siapa tahu, karena Pak Ketum ini, Pak Erick, itu sangat ikutan dalam proses-proses itu memberikan hal-hal soal bagaimana prospeknya, kemajuan para pemain kita dipikirin, tutupnya. PSSI akhirnya buka suara soal Ole Romeni yang sulit bela timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan salah satu pemain keturunan yang kerap disebut bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Rumor tentang proses naturalisasinya makin santer beredar usai ia saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Exco PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya mengakui alasan pemain asal Belanda tersebut belum juga bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI dengan Ole Romeni belum menemui kata sepakat. Sehingga pemain tersebut belum bisa dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda. Orang dalam PSSI itu mengatakan bahwa ada hal-hal prinsip yang belum menemukan kesepakatan antara Romeni dengan PSSI. Ole, agak berat, kata Arya Sinulinga di podcast bebas dalam kanal YouTube-nya. Ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya, lanjutnya. Arya menjelaskan bahwa Erick Thohir telah melakukan langkah-langkah profesional terkait Ole Romeni. Namun, kesepakatan tersebut memang belum menemukan titik terang. Meski begitu, Exco PSSI tersebut tetap berharap Ole Romeni dan PSSI bisa segera melakukan kesepakatan. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems.